Menjadi sangat kaya di dalam hidup itu memang butuh keberuntungan. Ya, jadi orang-orang yang berkarir misalnya, mereka kalau misalnya mau dapat pendapatan yang besar kan harus menjadi direktur dari perusahaan yang besar. Untuk menjadi direktur di perusahaan besar itu posisinya harus kosong untuk menjadi direktur. Ada orang-orang jadi kepala divisi lama di sebuah perusahaan, dia punya kapasitas untuk menjadi direktur, tapi dia nggak naik jadi direktur. Kenapa? Karena posisinya tidak tersedia. Dia harus nunggu sampai direkturnya resign atau direkturnya dipindahin. Atau di perusahaan lain ada posisi direktur, baru dia bisa isi. Makanya ada orang-orang yang dia di umur 30 sudah menjadi direktur dari sebuah perusahaan besar, itu juga ada faktor keberuntungannya. Karena ya posisinya tersedia selain dari kapasitasnya dia memang mumpuni. Dari konteks bisnis juga sama. Orang-orang yang berhasil membuat bisnis yang besar itu ada faktor keberuntungannya. Jadi memang dia memulai di momen yang tepat, memilih produk yang tepat, dan dia menjadi salah satu yang mulainya awal gitu di industri yang baru, belum ada kompetitornya. Dan dia menjadi top of mind-nya. Kalau misalnya keberuntungan itu nggak ada, orang-orang yang berhasil membuat bisnis yang besar itu bisa mengulangnya terus-menerus. Misalnya seperti founder dari Victoria's Secret. Dia kan berhasil membuat Victoria's Secret sebegitu besarnya dan dia jual jutaan dolar ke perusahaan lain. Lalu dia bikin perusahaan baru terkait dengan bayi. Akhirnya bisnisnya gagal. Ada lagi founder dari perusahaan streaming yang namanya Twitch. Perusahaannya berhasil dengan baik sampai dengan sekarang banyak orang yang streaming game di Twitch. Perusahaannya dijual, tapi dia bikin perusahaan lagi yang baru nggak berhasil. Dia bikin perusahaan di bidang legal kalau nggak salah. Nah ini menunjukkan bahwa keberuntungan itu memang dibutuhkan. Di sini yang saya mau ngomongin sebenarnya adalah dari sisi tanda bahwa seseorang nggak akan kaya. Jadi kalau misalnya menjadi kaya itu memang butuh keberuntungan. Tapi kalau orang nggak bakal kaya, itu bisa kelihatan dari cara hidupnya. Dari tanda-tandanya kita bisa lihat. Nah, coba kamu renungkan ya, apakah ini adalah kamu. Yang pertama, kamu suka menunda hal yang penting. Jadi terbiasa untuk prokrastinasi. Ini tuh seperti otot ya. Karena sudah dari kecil terbiasa untuk menunda-nunda segala sesuatu, akhirnya pada hal-hal yang besar dalam hidup itu ditunda juga. Misalnya, sudah tahu bahwa memulai nabung itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sejak dini. Jadi nanti pada saat pensiun gak usah tergantung lagi sama anak. Bisa hidup pasif dari uang yang dikumpulkan sejak muda. Tapi banyak orang menunda. Dia menunda sampai dia umur 50, umur 60. Akhirnya dia baru sadar, oh iya mestinya umur 20 sudah mulai. Ada lagi orang yang memulai bisnis, dia nunda untuk belajar tentang pajak. Jadi dia gak mau bayar pajak, dia diamin aja gitu. Akhirnya sudah bertahun-tahun jalan, dia kena masalah pajak, bisnisnya tutup. Karena tunggakannya benar-benar besar, dia gak pernah ngitung dari awal. Ada lagi orang yang terkait dengan kesehatan fisik. Dia tahu bahwa olahraga itu penting, tapi dia tunda-tunda terus. Sampai dia sakit parah baru dia mikir, oh iya benar, olahraga ini penting. Gitu. Jadi menunda ini satu hal yang sangat krusial sekali ya. Ini harus kamu buang jauh-jauh kalau kamu memang seseorang yang punya goal yang besar dalam hidup. Menunda itu berarti kamu percaya bahwa waktu kamu itu nggak berharga. Orang yang kaya, mereka tahu bahwa waktu mereka itu sangat berharga. Waktu itu adalah satu-satunya hal yang nggak bisa dibeli dalam hidup. Kalau kamu udah tua, kamu punya uang 500 triliun. Kamu bayar 500 triliun, kamu juga nggak bisa balik ke umur 20. Makanya waktu yang sudah lewat itu sangat-sangat berharga. Dan orang kaya tahu ini. Orang kaya eksekusi segala sesuatu itu tanpa delay-delay. Jadi kalau misalnya bilang minggu depan mau bikin podcast, bener-bener minggu depan langsung bikin podcast. Coba lihat aja tuh di YouTube. Banyak podcast yang podcasternya itu adalah orang-orang yang benar-benar kaya ya, konglomerat. Itu mereka jalaninnya benar-benar cepat sekali. Mereka ada ide bikin podcast, minggu depannya udah bikin. Dengan kondisi videonya mungkin masih buram, audionya mungkin masih nggak bagus, tapi udah jalan. Terus 1 tahun kemudian udah jadi bagus. Jadi dia launch-nya cepat, walaupun kurang baik, tapi dia revisi dengan sangat agresif, ya, yang dimana dalam 1 tahun langsung podcastnya jadi bagus. Ini adalah satu sifat yang menurut saya harus ditanam sejak dini ya, tidak menunda. Jadi harus menghargai waktu. Kalau misalnya seseorang itu menunda-nunda, berarti dia tidak memprioritaskan apa yang dia mau lakukan. Misalnya, kamu bilang kamu mau menabung, tapi kamu tunda-tunda nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang todong kamu pakai pistol, bilang kamu harus nabung. Kalau misalnya kamu nggak nabung, ditembak. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan langsung nabung. Kenapa? Karena nyawa kamu terancam, karena kamu langsung menjadikan itu prioritas. Gitu. Jadi intinya adalah kalau nggak mau nunda, ya kamu harus rubah cara pandang kamu. Ya kamu harus lihat hal yang mau kamu lakukan itu jadi sebuah prioritas. Kemudian tanda yang kedua bahwa kamu nggak bakal kaya dalam hidup adalah kamu ini nggak punya arah. Jadi kamu kerjanya tanpa arah dalam hidup. Orang-orang yang besar,
yang benar-benar sukses di bidangnya dalam hidup. Dari awal dia udah tahu jelas dia mau jadi apa dalam 20 tahun, dalam 30 tahun. Dia benar-benar tahu, pemain bola tahu dia mau jadi pemain bola terbaik di dunia, udah jelas. Pebisnis udah tahu dia pengen punya bisnis dengan ratusan cabang, spesifik di industri apa. Itu dia jauh-jauh hari dari saat dia muda dia sudah tahu. Dan kamu juga harus punya gambaran ini. Kalau misalnya kamu kerjanya tanpa arah, kamu juga nggak akan kemana-mana. Ada nggak orang yang go with the flow tapi akhirnya bagus? Ada aja yang dia mulai bisnis, tiba-tiba bisnisnya jadi baik, jadi gede, jadi gede, jadi gede. Ada aja yang seperti itu. Tapi jarang. Biasanya yang mereka jadi benar-benar besar, mereka memang secara pribadinya tuh, mereka dalam kepala dia punya goal itu. Dan kebanyakan mereka punya perencanaannya. Jadi tahu nih 30 tahun lagi pengen punya grup besar sendiri. Kemudian dari sekarang dia harus kerja dulu beberapa tahun di bank, kemudian dia keluar, terus dia akan mulai bisnis, dia akan dari uangnya sendiri, jadi dia kumpulin pada saat dia kerja, dia ada gambaran itu. Walaupun sepanjang perjalanan menuju goalnya dia itu akan dirubah-rubah, dia punya planning, tapi dia punya itu. Gitu. Jadi kamu harus punya arahan seperti ini. Kalau enggak kamu akan seperti orang-orang yang kerja 20 tahun, kerja 30 tahun, atau bisnis 20-30 tahun, tapi begitu-gitu aja. Kan ada tuh, ya kalau kamu pergi keluar mungkin di sekitar rumah kamu, lihat ya ada nggak bisnis yang 20 tahun, 30 tahun gitu-gitu aja, kecil. Atau misalnya orang yang berkarir, 30 tahun kerja di satu bidang, tapi gitu-gitu aja. Setelah 30 tahun kok masih di posisi yang sama? Karena dia tidak ada arah. Ya kalau misalnya dia ada arah, pasti dia akan tahu dia mesti ngapain gitu. Jadi awalnya ini yang paling penting adalah dari perencanaannya. Jangan sampai kamu ini terjebak di dalam operasional hidup tanpa kamu mundur satu langkah untuk memikirkan hidup kamu mau ke arah mana. Banyak orang yang dia, wah kerjanya sibuk, wah bisnisnya sibuk. Tapi gitu-gitu aja ya, memang yang dia kerjain adalah operasionalnya. Ya coba deh kamu bayangin sekarang, kesehariannya kamu. Berasa nggak seperti itu? Kerja, tiba-tiba udah lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun. Ini seperti lari di treadmill, tapi kamu nggak maju-maju, nggak kemana-mana. Jadi kamu harus stop, ada waktu kamu melakukan perenungan. Kalau saya selalu sarannya di akhir minggu. Karena saya sendiri ya di hari minggu ya, 1 jam, 2 jam saya perenungan. Ini mau ngapain ya 20 tahun, 30 tahun lagi? Bener nggak goalnya masih ini? Terus yang harus saya lakukan untuk mencapai itu apa? Itu yang saya lakukan. Kalau misalnya kamu melakukan itu, maka kamu tidak akan terjebak di dalam operasional. Kamu akan tahu nih, wah harus ada waktu yang dialokasikan untuk hal ini. Harus ada waktu yang dialokasikan untuk hal ini. Kamu akan kebuka pikirannya ketika kamu punya goal itu. Jadi kalau misalnya nggak ada arah, ya kamu nggak akan kemana-mana. Kemudian hal yang ketiga adalah kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Jadi ini saya ngomong spesifik ke orang-orang yang dia tidak mencapai puncak di dalam yang dia kerjakan. Jadi kalau misalnya kamu adalah pekerja di dalam sebuah perusahaan yang dimana kamu posisinya adalah manajer dan gitu-gitu aja. Kalau misalnya kamu tidak menambah jumlah penghasilannya kamu, maka kamu akan susah sekali untuk bertambah menjadi lebih kaya lagi. Karena ya secara penghasilan bisa dihitung. Ya mungkin kamu setahun dapatnya berapa, 30 tahun dapatnya berapa, itu sudah terhitung. Paling baik adalah kamu punya penghasilan lebih dari satu. Misalnya kamu punya penghasilan di saat kamu kerja full time, di weekend, Sabtu Minggu kamu punya penghasilan tambahan ya sebagai part time-nya. Kemudian ada juga penghasilan dari portfolio income, misalnya dari dividen. Jadi uang yang kamu sisihkan, kamu investasikan ke saham yang menghasilkan dividen. Ya kenapa? Ya supaya pendapatan kamu bisa bertambah, yang kamu investasikan bisa bertambah, dan kamu tidak mengandalkan hanya satu income. Kalau hanya mengandalkan satu income, itu berat. Ya ini saya spesifik ngomong ke orang-orang yang tidak mencapai puncak di bidangnya. Karena ini jumlahnya banyak. Ya orang-orang yang mencapai puncak karir menjadi direktur, kepala divisi, itu banyak. Tapi yang di bawah lebih banyak lagi. Kamu nanti bisa analisa di perusahaan kamu. Coba lihat aja, yang umurnya 55, umurnya 50 sampai jadi direktur, itu ada berapa? Mungkin hitungan jari. Tapi yang di umur segitu masih di posisi yang di bawah menengah, itu banyak sekali. Dan ini jarang dibicarakan ya. Nah untuk kamu yang berada di posisi ini, ya kamu harus pikirkan gimana caranya sumber penghasilannya bisa lebih dari satu. Karena kalau misalnya cuma satu, ya sebenarnya ada resiko juga. Kalau tiba-tiba di PHK, ya kan langsung nggak ada penghasilan lagi. Seperti pada saat COVID, di PHK langsung hilang semua. Nggak ada pegangan. Dan orang-orang yang kaya ya dalam konteks bisnis, mereka juga mengusahakan untuk pendapatannya itu banyak sumber. Misalnya bisnisnya di bidang online tadinya semuanya. Dia buka lagi nih bisnis di bidang offline. Dia mau diversifikasi. Yang dimana bisnis A kalau turun, bisnis B masih naik. Jadi dia
pendapatannya nggak cuma satu. Saya kenal banyak sekali orang-orang kaya yang punya bisnis yang seperti ini. Jadi dia sengaja memang punya banyak. Dan salah satu alasannya, kalau yang satu turun, satu naik, dia masih aman juga. Kemudian tanda keempat bahwa kamu ini nggak bakal kaya dalam hidup adalah gaya hidup kamu itu naiknya cepat. Jadi kamu benar-benar pengen kasih lihat orang lain bahwa kamu itu kaya. Dan orang yang seperti ini itu banyak sekali. Hidupnya dia itu adalah pembuktian. Dia malu kalau misalnya orang lain melihat dia sebagai orang yang miskin. Padahal ya banyak sekali orang yang sangat-sangat kaya, dia nggak mau dibilang kaya. Dia maunya dibilang biasa aja. Karena kalau misalnya orang tahu dia kaya, nanti banyak yang mau pinjam duit. Nanti banyak yang mau nyakitin dia. Nanti banyak yang cari kesalahannya dia. Tapi memang orang-orang yang biasanya miskin atau baru kaya, itu mereka itu buru-buru pengen kasih lihat orang lain bahwa mereka itu kaya. Jadi pada saat dia pendapatannya kecil, mulai bertambah, dia tuh beli barangnya tambah mahal. Gaya hidupnya naik. Padahal yang harus dilakukan adalah gaya hidupnya tetap, pendapatannya naik 10 kali lipat. Itu yang paling ideal. Nanti uangnya sisanya diinvestasikan supaya uangnya lebih bertumbuh lagi. Nah, orang-orang yang tidak menjadi kaya dalam hidupnya, yang kejepit, itu adalah pendapatannya naik nih jadi 1 miliar per bulan. Ini ada ya kisah nyata nih, saya tahu orang yang seperti ini. Kemudian pengeluaran dia per bulan bisa 500 sampai 600 juta. Bayangin, 1 bulan keluarin 500 sampai 600 juta. Nanti dia ada pergi jalan-jalan kemana lah, naik bisnis kelas. Kemudian dia beli barang mahal lah, barang mahalnya 200-300 juta. Seakan-akan uang 1 miliar itu akan selamanya. Padahal itu bisa saja tidak stabil. Pada saat turun, bingung dia. Gaya hidupnya mau diturunin juga pusing. Nggak segampang itu ya. Ya nanti mungkin sejalan dengan waktu kamu bertemu lebih banyak orang, akan ketemu orang-orang yang seperti ini. Gaya hidup itu mau diturunin nggak segampang itu. Yang tadinya 10 juta dia sudah naik ke 50 juta dengan teman-teman barunya. Dia mau turun lagi ke 10 juta, nggak semudah itu. Ya makanya kamu harus dari muda gitu harus sadar ya bahwa gaya hidup ini adalah salah satu yang harus bisa dikontrol kalau memang pengen kaya di dalam hidup. Kemudian tanda selanjutnya bahwa seseorang nggak bakal kaya itu adalah takut dengan resiko. Kalau kamu adalah orang yang takut dengan resiko, maka kamu susah untuk menjadi benar-benar kaya. Ya karena kalau orang pengen naik level dalam hidup itu memang harus ada ambil resiko. Contohnya dalam karir deh. Kamu misalnya sekarang adalah manajer. Tiba-tiba ditawarin jadi kepala divisi. Padahal kamu jadi manajer baru setahun. Kamu mikir, wah kayaknya nggak bisa nih jadi kepala divisi. Padahal peluang ini akan kasih kamu gaji naik 2 kali lipat. Tapi kamu takut, kan ada masa probationnya. Kalau nggak lulus gimana? Itu kan resiko di situ. Nah kalau kamu nggak ambil resiko itu, ya kamu nggak akan bisa kemana-mana. Kalau kamu pengen naik ke kepala divisi yang harus ambil resikonya. Orang yang pertama kali jadi direktur, ya dia memang pertama kali jadi direktur. Sebelumnya belum pernah jadi direktur. Sama juga orang yang berbisnis gitu. Pada saat dia mulai bisnis, pasti ada saat di mana seseorang itu mulai bisnis pertama kali. Ya memang harus ambil resiko. Tanpa adanya pengambilan resiko di dalam hidup, maka kamu akan susah untuk naik level. Kemudian tanda selanjutnya bahwa kamu ini nggak akan menjadi kaya itu adalah kamu menganggap remeh uang kecil. Orang kaya itu sangat peduli dengan uang kecil. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang depositonya triliunan di dalam satu bank. Terus dia pergi makan, pada saat uang kembaliannya kurang 5.000 pun dia benar-benar hitungin, ini kurang 5.000. Padahal uangnya sudah triliunan. Atau misalnya di bank, dia punya biaya admin 20.000, sudah disetujui dengan RM-nya misalnya 5.000. Dia telepon RM-nya, loh kan ini biaya banknya 5.000 nih. Kok dipotongnya masih 20.000, padahal uangnya triliunan. Dia peduli dengan uang kecil. Jadi kamu yang uangnya masih sedikit ya juga harus peduli dengan uang kecil. Misalnya, ada salah hitung nih, mestinya yang dikembalikan adalah 5.000, dibalikinnya 2.000. Ya kamu ngomong, balikinnya mestinya 5.000. Atau misalnya pada saat kamu pergi jalan-jalan nih, kamu lagi bandingin hotel nih, ada satu hotel 1.200.000, satunya lagi 1.150.000. Kamu lihat, oh ya udahlah 1.200.000 saja, itu uang kecil 50.000. Nah ini 50.000 memang kecil, satu transaksi. Tapi karena kamu terbiasa dengan ini ya, melihat bahwa uang kecil ya udahlah, itu dikali dengan ratusan transaksi, jadinya besar juga. Dan ketika kamu tidak terbiasa mengkontrol itu, nanti pada hal yang besar kamu juga nggak akan bisa mengkontrolnya dengan baik. Karena ketika kamu nanti uangnya banyak, yang kamu anggap kecil itu akan tambah besar juga. Gitu. Jadi kamu harus belajar untuk menghargai uang kecil dari dini. Kemudian tanda selanjutnya bahwa kamu tidak akan menjadi kaya dalam hidup adalah kamu adalah orang yang belajar doang. Jadi kalau kita mau naik level dalam hidup, memang kita harus rajin baca buku, rajin belajar, ketemu orang, belajar dari pengalamannya. Tapi orang yang belajar doang tanpa eksekusi, itu nggak akan kemana-mana dalam hidup. Ya ini seperti orang yang dia ikut seminar terus, pada saat ikut seminar dia benar-benar termotivasi sekali, tapi setelah lewat 5 hari, 8 hari motivasinya hilang.
terus dia pergi lagi ke seminar selanjutnya, dia termotivasi lagi. Begitu lewat 5 hari lagi, motivasinya hilang lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini akan susah maju dalam hidup. Kamu harus rubah. Memang betul, kamu harus belajar, tambah ilmu supaya yang kamu lakukan, keputusan yang kamu ambil bisa lebih baik lagi. Tapi, kamu harus eksekusi yang kamu pelajarin. Karena kalau misalnya nggak dieksekusi, cuman di dalam kepala kamu doang, nggak akan ada hal apapun yang berubah di dalam hidupnya kamu. Kemudian tanda selanjutnya bahwa kamu nggak akan menjadi kaya dalam hidup adalah kamu nggak suka dengan persaingan. Mau nggak mau, hidup ini adalah sebuah persaingan. Semua yang kamu lakukan dalam hidup itu adalah persaingan. Misalnya kamu ingin mencari pasangan hidup. Kamu bersaing dengan orang lain. Misalnya cowok lagi ngejar satu cewek. Banyak cowok yang lain juga ngejar cewek itu. Misalnya kamu lagi mau mendapatkan suatu pekerjaan. Kamu berkompetisi dengan yang lain. CV-nya kamu harus bagus. Interview-nya kamu harus bagus. Misalnya kamu di kuliah gitu ya, pengen menjadi yang juara 1. Kamu bersaing dengan murid lain. Misalnya kamu berbisnis. Kamu bersaing dengan pebisnis yang lain di dalam industri yang sama. Untuk mengambil pangsa pasar di industri yang sama. Kalau kamu adalah toko kue, ya kamu bersaing dengan toko kue yang lainnya. Jadi mau nggak mau di dalam hidup kita ini, semuanya itu adalah kompetisi. Kalau kamu nggak suka sama kompetisi, kamu susah sekali maju dalam hidup. Jadi kamu harus membiasakan diri, ya menikmati adanya kompetisi. Ya udah ada kompetisi, gimana caranya gue menang? Jangan mundur, karena semakin kamu bisa menikmati persaingan, terbiasa dengan persaingan, maka kamu akan lebih mudah untuk maju. Karena mindset kamu udah benar. Dari awal berbisnis, lihat, wah ini ada saingan. Oke, caranya gimana ya buat kalian dia? Dari sisi produk menanginnya gimana ya? Gandeng dia aja atau gimana ya? Cari investor yang seperti apa ya supaya bisa menang dari dia? Atau misalnya dalam konteks bekerja juga gimana ya supaya kamu bisa dipilih untuk naik jadi posisi direktur dibandingkan dengan rekan kerja yang lain. Itu semuanya adalah kompetisi. Jadi kamu kalau misalnya bisa menikmati kompetisi, kamu akan memikirkan strateginya. Sedangkan memang ada orang-orang yang nggak suka dengan kompetisi. Dia pikir, ya udahlah. Kalau misalnya nggak dapat posisi direktur, ya udahlah. Nanti kalau dapat posisinya cuman kepala divisi aja, orang lain yang jadi direktur, ya udah berarti rezeki dia. Nah kalau mindsetnya seperti itu, kamu susah untuk maju sampai benar-benar mentok di dalam hidup kamu. Karena ini memang kenyataannya. Kamu harus terbiasa dengan kompetisi, terbiasa untuk membuat strategi untuk gimana kamu menang. Kemudian tanya selanjutnya, kamu nggak akan kaya dalam hidup adalah kamu berada di lingkungan yang salah. Jadi 5 orang terdekat di dalam hidup kamu, itu punya pengaruh yang besar terhadap pola pikir kamu, motivasi kamu, dan semua keputusan yang kamu ambil di dalam hidup kamu. Jadi kamu harus benar-benar kontrol. Siapa orang terdekat kamu? Coba kamu ambil kertas, kamu tulis siapa orang terdekatnya kamu yang kamu sering banget berkomunikasi dengan mereka. Kalau misalnya mereka bukan orang-orang yang berambisi, orang-orang yang kebiasaannya buruk, yang bikin kamu sering demotivasi di dalam hidup kamu, maka kamu harus mulai untuk mengkoreksinya, mengganti dengan teman-teman yang baru, yang memang sesuai dengan vibrasi yang kamu inginkan. Karena circle yang salah itu bisa membunuh ambisi kamu. Misalnya seseorang punya ambisi untuk membangun sebuah bisnis yang besar. Circle-nya itu adalah orang-orang yang nggak punya bisnis dan bilang, udahlah hidup gitu aja lah. Yang awalnya kamu tadinya mau bisnis menggebu-gebu, bisa jadi kamu ujungnya ya udahlah gitu aja lah. Ini sama juga dengan orang yang tadinya nggak ngerokok, dia masuk ke dalam lingkungan yang merokok, lama-lama akan coba juga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama dia akan coba juga. Walaupun memang ada orang yang bisa tahan ya, dia nggak ngerokok, lingkungannya merokok semua. Tapi kebanyakan orang dia akan terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi kamu harus benar-benar memilih siapa orang-orang yang mau kamu jadikan orang terdekat kamu. Dan ini saya bukan bilang kamu meninggalkan teman lama kamu, tapi kamu menambah frekuensi untuk bersama dengan orang-orang yang memang sesuai dengan vibrasi, pola pikir, motivasi yang kamu inginkan. Kemudian tanda yang terakhir bahwa kamu adalah orang yang gak akan kaya dalam hidup adalah kamu sukanya jalan pintas. Kamu maunya segala sesuatu itu cepat. Karena sekarang kita di era yang segala sesuatu cepat, pesan makan langsung datang. Terus kita misalnya lihat di sosial media ada influencer, mereka invest di kripto langsung jadi kaya. Ya kita ada tendensi untuk mau cepat juga. Tapi kamu harus paham bahwa semua itu butuh proses. Memang betul ada orang yang dia cepat dalam hidupnya umur 25, umur 28 sudah menjadi sangat kaya. Tapi itu tentu kecil sekali persentasenya terhadap semua orang yang ada di luar. Tapi secara umum untuk mencapai kekayaan itu memang gak ada jalan pintasnya, memang butuh proses. Kalau bangun bisnis butuh 10 tahun sampai 20 tahun, di bisnis yang sama sampai benar-benar besar, berkarir juga sama. Bahkan investasi juga sama, investasi di satu perusahaan yang bagus, tarik 10 tahun, tarik 20 tahun, baru dia menjadi besar. Yang benar-benar instan ada nggak? Ada, tapi itu adalah anomali. Jadi kamu jangan sampai mengarahkan diri kamu ke anomali itu. Karena
bisa-bisa kamu itu rungkat. Karena saya kenal dengan orang yang seperti ini, dia all in, dia punya tabungan semua, dia FOMO, dia ngerasa dia bisa menjadi kaya hanya dengan investasi aja di saham ataupun kripto. Dia all in trading sana-sini sampai uangnya habis. Ya ada nggak yang trading jadi kaya? Ada. Ya karena mereka benar-benar full time di sana. Sedangkan orang yang saya kenal ini, dia punya pekerjaan. Dia kerja sepanjang hari, terus dia sambil trading. Dia ngerasa semua tabungannya dimasukin, dia akan bisa berkali-kali lipat dia punya kekayaan gitu langsung dalam 1 tahun. Yang terjadi adalah dia kehilangan semuanya gitu. Jadi kamu harus terbiasa dengan sabar. Mainnya long game. Orang kaya itu mainnya long game. Dia investasi, misalnya mau mulai sebuah bisnis, dia pikirnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bisnisnya mau ke arah mana. Ya dia akan mikir profit besarnya itu nanti di 20 tahun lagi ketika sudah menjadi sangat besar. Bukan buru-buru bilang, oke, tahun kedua harus langsung 500 miliar. Nggak seperti itu. Jadi harus bisa punya mindset yang sabar. Ya tidak nafsu untuk selalu maunya jalan pintas. Jadi ini adalah 10 tanda bahwa kamu nggak akan menjadi kaya. Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar, kamu nih sekarang punya sifat yang mana aja. Lalu nanti kamu coba koreksi, supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Ini saya ulangi supaya menjadi lebih diingat oleh kamu ya. Yang pertama, kamu suka prokrastinasi. Yang kedua, kamu kerja tanpa arah. Yang ketiga, kamu ngandalin satu sumber penghasilan. Yang keempat, kamu gaya hidupnya naik terus. Pengen kasih lihat orang bahwa kamu itu kaya. Yang kelima itu, kamu takut resiko. Yang keenam, kamu anggap remeh uang kecil. Yang ketujuh, kamu tukang belajar doang, gak ada eksekusi. Yang kedelapan, kamu gak suka persaingan. Yang kesembilan, kamu berada di lingkungan yang salah. Dan yang kesepuluh, kamu suka jalan pintas. Yang saya omongin di sini gak akan merubah hidup kamu kalau tidak dieksekusi, kalau hanya dicatat. Jadi saya harap kamu benar-benar eksekusi. Semoga membantu ya.